Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Cecilia, NIM 21087350. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 sampai 7 gizi olahraga. Yang pertama, pengertian ilmu gizi. Menurut Tamer, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses di mana organisme hidup yang menggunakan material-material yang diperlukan untuk pemeliharaan fungsi tubuh. Menurut Sunika Almeiser, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Sedangkan pengertian gizi, menurut Harry Oxford and William Erfurt, menurut mereka gizi memiliki pengertian yang luas, tetapi tidak hanya mengenai tentang jenis-jenis pangan yang gunanya bagi badan kita, melainkan juga untuk mengenai cara-cara memperoleh serta dapat mengolah dan mempertimbangkan agar kita semua tetap sehat. Menurut Chariniza Kagraza, gizi adalah unsur yang terkandung dalam makanan yang mana unsur itu dapat memberikan suatu manfaat bagi tubuh yang ketika mengonsumsinya dapat menjadi sehat. Gizi olahraga adalah terapan gizi pada akut agar mampu mencapai prestasi optimal. Selanjutnya yaitu fungsi zat gizi. Menurut Sodika Al-Masir, karbohidrat sebagai sumber energi dan pemberi rasa manis, khususnya monosakarida dan sakarida. Yang kedua, menurut buku Safizar dan Wilda, karbohidrat tidak hanya mempenghasil energi, namun juga memberi rasa manis, mengatur metabolisme lemak, dan sebagai penghemat protein. Selanjutnya, sumber zat gizi. Sumber zat gizi yang pertama ada karbohidrat, yaitu nasi, kentang, jagung, gandum, dan sagu. Yang kedua yaitu protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu nabati dan hewani. Yang nabati yaitu brokoli, tahu, kacang tanah. Hewani yaitu daging sapi, ayam, telur, ikan tuna. Yang ketiga lemak. Yang ketiga lemak, ikan, alpukat, minyak zaitun, telur, yogurt, dan keju. Vitamin yaitu vitamin A ada hati sapi, udang, ubi jalar, wortel, susu ikan, dan mentega. Vitamin B1 jeruk, telur, kol, dan gandum. Vitamin B2 sayuran hijau. Vitamin B3 salmon dan tuna. Vitamin B5 brokoli dan daging. Vitamin B6 buncis, pisang, semangka. Vitamin B7 kacang almond, ubi jalar, dan kacang kedelai. Vitamin B9 hati sapi, kuning telur, dan kedelai. Vitamin B12 susu kedelai, sereal. Vitamin C melon, paprika, jeruk. Vitamin D hati sapi, telur. Vitamin E biji bunga matahari dan gandum. Vitamin K sayuran hijau. Selanjutnya yaitu mineral, kacang-kacangan, sayuran, dan beberapa jenis ikan. Dan air. Selanjutnya air, hujan, dan mata air. Jadi, karbohidrat adalah zat gizi sumber energi yang penting bagi makhluk hidup. Hal ini karena molekulnya menyediakan unsur karbon yang siap digunakan. Sel karbohidrat adalah salah satu atau beberapa senyawa kimia termasuk gula pati, dan serat yang mengandung atom C, H, dan O dengan rumus kimia CnH2OH. Ilmu gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan, serta pembinaan prestasi olahragawan. Makanan atlet harus mengandung zat gizi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari dan olahraga. Strategi gizi untuk olahraga baik sebelum, selama, dan sesudah latihan dapat membantu atlet mencapai performa terbaik. Selanjutnya yaitu menurut William 1951, karbohidrat adalah sumber energi dasar yang memungkinkan otot tetap bekerja. Atlet harus mengonsumsi karbohidrat 60-70% total energi. Karbohidrat dalam makanan sebagian besar dalam bentuk karbohidrat kompleks, sedangkan karbohidrat sederhana kecil saja. Menurut Zuckerman 1987, jumlah lemak dalam makanan yang dibutuhkan seorang atlet berkisar 20-30% dari total energi.
Asam lemak esensial harus terdapat di dalam diet, sementara lemak jenuh harus direstriksi tidak lebih dari 10%. Kemudian keenam, yang pertama yaitu dampak atau akibat dari kekurangan energi dan zat gizi bagi atlet. Yang pertama, terganggunya pertumbuhan tubuh pada balita akan menjadi kurus atau pendek. Yang kedua, produksi tenaga kurang. Seseorang yang kekurangan gizi akan lemah, tidak bergairah, yang menyebabkan tingkat produktivitas kerjanya rendah. Yang ketiga, pertahanan tubuh lemah, mudah terkena penyakit, terutama penyakit infeksi karena kekurangan antibodi dalam tubuh. Yang keempat, gangguan kecerdasan. Sel-sel otak dibentuk dari asam amino. Apabila asam amino dari makanan kurang, maka pembentukan sel-sel otak akan terhambat. Yang kelima, perilaku. Orang yang kekurangan gizi cenderung berperilaku kasar, mudah tersinggung, dan mudah emosi. Yang kedua, yaitu dampak akibat dari kelebihan energi dan zat gizi bagi atlet. Akibat kelebihan gizi adalah kegemukan yang dapat memicu munculnya penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit kencing manis, penyakit jantung, dan lain-lain. Menurut Wallace 2009, kelebihan dan kekurangan zat-zat gizi akan memberikan dampak yang sama baik bagi atlet maupun bukan atlet. Yang kedua, oleh A.M. Aswan, kelebihan dan kekurangan zat gizi akan memberikan dampak yang sama baik bagi atlet maupun bukan, yaitu tubuh akan mengalami gangguan keseimbangan. Selanjutnya, tugas 7. Yang pertama, perbaikan status gizi dilaksanakan awal periode pembinaan, itu tahap persiapan umum. Atlet mengalami koreksi status gizi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap status gizi atlet, apakah termasuk gizi kurang atau lebih, atau juga sudah tergolong normal. Atlet dengan status gizi kurang maka dilakukan proses yang berkaitan dengan langkah-langkah meningkatkan status gizi mencapai normal. Sebaliknya bagi atlet yang mengalami kelebihan gizi, salah satunya berat badan lebih atau gemuk, maka dilakukan penurunan berat badan mencapai berat badan normal. Yang kedua, meningkatkan status gizi untuk menambah berat badan dan meningkatkan kadar Hb. Yang kedua, menurunkan berat badan bagi atlet dengan olahraga yang perlu klasifikasi berat badan tertentu seperti cabang olahraga tinju, karate, pencaksilat, dan gulat.